Iya, saudara, shalom. Ya, kita boleh berjumpa kembali di pagi hari ini, saudara, dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun ya. Baik, saya akan hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius, ya, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-14 mulai sampai dengan ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Ayat 16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan. 17. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker di antara mereka, termasuk Himeneus dan Filetus. Ayat 18, yang menyimpang dari kebenaran dan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Saudara yang terkasih, firman ini diucapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat ya. Dan dia menyampaikan ini bagi Timotius, anak rohaninya. Dia berkata, ingatkanlah ya, karena pada waktu itu saudara terjadi pengajaran-pengajaran sesat di antara jemaat Tuhan dan begitu banyak orang yang coba mengacaukan. Dan Rasul Paulus mengingatkan ya kepada Timotius, dia mendesak Timotius untuk mengingatkan setiap orang percaya ya yang terpancing dengan hal-hal yang tidak berguna sehingga ada perdebatan-perdebatan di antara umat Tuhan pada waktu itu, ya hanya hal-hal kecil diperdebatkan saudara. Dan itu adalah hal-hal yang tidak penting sehingga akhirnya terjadi bersilat kata. Atau melakukan pembicaraan yang bodoh ya, yang tidak penting, membingungkan, tidak berguna, dan justru bahkan berbahaya. Hari ini firman Tuhan datang mengingatkan setiap kita untuk ya ingatkanlah dan pesankanlah, ini bukan hanya bagi Timotius ya dan juga jemaat pada waktu itu, tapi bagi setiap kita. Ya dikatakan sini, ingatkanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada kita semua di hadapan Allah, agar jangan kita ini bersilat kata, kata firman Tuhan, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Ya saudara, di sekeliling kita tuh sering kali ada banyak masalah, ada banyak peristiwa yang datang. Dan setiap masalah itu terkadang memancing kita untuk bersilat kata. Akhirnya kita terpancing masuk dalam sebuah perdebatan. Ya sering kali perdebatan terjadi antara orang tua dengan anak, ya suami dengan istri, bahkan siapapun bisa terjadi hal-hal yang sepele sebenarnya. Tetapi karena kita tidak peka, kita terus mengembangkan masalah-masalah itu sehingga terjadi saudara pertengkaran, hal-hal sepele sehingga bersilat kata. Ya kalau silat itu kan berarti pertarungan silat ya, tapi ini yang disilatin itu kata saudara. Artinya apa? Perang kata-kata. Ini sering terjadi di dalam keluarga, rumah tangga, bahkan sahabat dan siapa saja ya bisa terjadi bersilat kata. Jadi firman ini mengingatkan, ingatkanlah dengan sungguh-sungguh supaya kita jemaat ini tidak usah bersilat kata. Kalau tidak penting ya tidak usah dipersoalkan, hal-hal sepele jangan dipersoalkan. Hari-hari ini banyak-banyaklah kita berdoa saudara ya. Jangan biarkan hati kita tercemar, hati kita jadi kotor sehingga berbuah kepada kehendak kita, sehingga kita menjadi juga orang-orang yang melakukan dosa di hadapan Tuhan ya. Jangan mau mendengarkan perkataan-perkataan orang yang tidak membangun saudara, perkataan orang yang hanya menambah kefasikan. Ya perkataan orang yang datang ya yang kalau kita anggap itu tidak berguna, tidak membangun iman kita, tidak usah didengar apalagi ditanggapi. Apalagi jadi bersilat kata. Ya mari kita menjaga ya hidup kita. Nah pada zaman itu terjadi banyak perselisihan saudara karena banyak guru-guru palsu.
yang datang dan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah jemaat, sehingga banyak jemaat yang ribut-ribut yang tidak ada artinya ya, mengenai hal-hal kecil yang tidak penting. Karena itu firman Tuhan ya secara tegas ya untuk menyadarkan kita, mari kita meneliti apa yang kita dengar, mari kita meneliti apa yang kita perkatakan, supaya kita tidak ya mempersoalkan hal-hal yang kecil itu, tidak usah dipersoalkan, sehingga terjadi perpecahan saudara ya. Usahakanlah dikatakan supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu untuk berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Sebaliknya saudara, jika di antara kita mendengar hal-hal yang tidak baik ya, jangan malu untuk menyampaikan kebenaran ya, sampaikan firman. Sekarang itu banyak orang yang berkata, Bu, tapi saya malu Bu kalau saya mengatakan firman depan keluarga saya, nanti dipikir saya so rohani lah, saya so gini lah. Firman Tuhan berkata kita jangan malu. Kita semua terpanggil sebagai pekerja saudara ya, kita bisa menasihati anak kita dengan firman ya, kita bisa menasihati bahkan mungkin orang tua kita dengan firman. Jangan malu kepada siapa saja, sampaikan asal itu kebenaran, kita harus berani menyampaikan. Ya, daripada kita bersilat kata dan lain sebagainya, tapi usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Ya, pertama-tama mari kita mengejar ya kelayakan, mari kita mengejar perkenanan Tuhan, menjadi layak di hadapan Tuhan saudara ya. Kalau kita mau layak di hadapan Tuhan, tentunya kita harus menjaga perkataan, sikap, tingkah laku kita semuanya saudara, agar kita layak. Setelah kita layak baru kita sampaikan kebenaran. Ya, ketika ada orang terlibat di dalam perpecahan atau apapun, mari kita menjadi penengah yang menyampaikan kebenaran. Ya, meluruskan apa yang tidak lurus saudara ya. Apalagi soal fitnah saudara, kita harus belajar untuk ya sungguh-sungguh kita bisa ya menegaskan kata-kata kebenaran dan tidak sebaliknya. Ya, seringkali kita terpancing untuk memfitnah orang. Ayat 16 berkata, ya tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Hindari omongan yang kosong yang tidak suci yang hanya menambah kefasikan. Kalau kita berjumpa, biarlah kita mau bersaksi tentang kebesaran Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan, bukan yang lain. Hindari omongan yang kosong, yang tidak suci, yang menambah kefasikan. Orang kalau suka omongan yang kosong, tidak suci, jadi tambah fasik saudara. Ya, jadi kita biarlah sama-sama boleh terus ya introspeksi diri hari-hari ini. Apa yang kita perkatakan, apa yang kita ucapkan ya. Biarlah itu semua boleh mendatangkan kelayakan dan perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Ya, sehingga kita bisa menghindari omongan yang kosong, yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Jangan omong sesuatu yang tidak suci, jangan omong sesuatu yang tidak baik, tidak kudus. Sehingga itu hanya menjadi kefasikan di dalam hidup kita atau menimbun dosa dalam hidup kita. Karena itu saudara, ya mari kita hari-hari ini terus ya mengejar perkenanan Tuhan. Mari hari-hari ini kita terus ya mencari apa yang berkenan kepada Bapa. Biarlah kita menjaga perkataan kita dimulai dari keluarga, rumah tangga. Ya, jaga supaya tidak ada omongan yang kosong, yang sia-sia, yang terucap dari mulut bibir kita, tetapi sebaliknya kita menyampaikan kebenaran di tengah keluarga, rumah tangga, supaya apa saudara, hidup kita diberkati. Jadi ingat, hindari hal-hal yang sepele, hindari hal-hal yang membawa kita pada kefasikan, hindari ya omongan yang kosong yang hanya menambah kefasikan, supaya hidup kita layak, kita mengejar kelayakan perkenan Tuhan, dan Tuhan memberkati usaha pekerjaan kita. Tapi sebaliknya mari kita memulai hari kita dengan ucapan syukur, perkataan berkat. Ucapkan, hari ini aku percaya rumah tanggaku diberkati, usahaku diberkati, kesehatanku diberkati, semua diberkati oleh Tuhan. Mari saudara, kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa buat hari ini. Engkau Tuhan yang sudah menuntun kami dalam jalan kebenaran-Mu. Engkau yang sudah menetapkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan di hari-hari terakhir ini, untuk semakin hari semakin kudus di hadapan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang bangun pagi hari ini mencari wajah-Mu Tuhan, sertai dalam usaha pekerjaan apapun yang dilakukan Tuhan, buat itu berhasil. Perlindungan Tuhan sempurna, yang bekerja dalam kota, di luar kota, di mana saja berada Tuhan, tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Bahkan kami berdoa Bapa untuk setiap mereka yang sakit pagi ini, Tuhan sembuhkan. Bilur-bilur Yesus tercurah untuk kesembuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau juga terus memberkati setiap mereka yang setia bangun di mezbah syukur,
bersyukur, mencari wajah-Mu, berkati yang berulang tahun. Tambahkan Tuhan hikmat, marifat, kedewasaan jasmani, juga kedewasaan rohani dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini yang sakit sudah disembuhkan, yang berat-berat Engkau berikan kelegaan. Kami tahu Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara, selamat menjalankan aktivitas hari ini. Berbahagia selalu dan Tuhan memberkati. Shalom.